Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya dari Pijar TV. Kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan materi Alkitab, di mana pada 2 episode lalu kita sudah melihat ya bagaimana cara pandang orang-orang terhadap Alkitab kita. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana Alkitab itu dibuktikan, baik dari dirinya sendiri ataupun dari luar Alkitab itu sendiri. Nah, pemirsa, kita juga akan dijelaskan bahwa untuk mempelajari firman Tuhan atau mempelajari Alkitab, tidak pernah ada batas waktunya. Karena begitu sangat kaya. Sekalipun kita tahu Alkitab ditulis 66 buku, tetapi bagaimana isinya tidak akan mampu dibatasi oleh waktu. Karena waktu sudah membuktikan, sekalipun Alkitab kita sudah berusia 2000 tahun, tetapi sampai hari ini Alkitab kita tetap tidak berubah untuk menjadi berkat bagi kita semua. Hambanya Pendeta Ezra Soru akan kembali melanjutkan pembahasan hari ini, dan untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa yang saya kasihi, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Pendeta Ezra Soru lewat program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kami senang bisa berbagi kebenaran firman Tuhan dengan saudara, dan apabila saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin agar dijawab atau juga mempunyai pergumulan-pergumulan yang mau didoakan, saudara boleh menghubungi Pijar TV dengan nomor HP, boleh mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda, dan kru Pijar TV akan dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara-saudara dan juga mendoakan saudara-saudara. Baik saudara, kita sedang belajar soal doktrin Alkitab, dan dalam episode sebelumnya kita sudah membahas soal beberapa istilah yang berkenaan dengan doktrin Alkitab. Lalu kita juga sudah belajar soal keunikan atau luar biasanya Alkitab kita, bahwa tidak ada satu kitab manapun, baik kitab agama-agama yang lain maupun juga kitab-kitab yang sekuler, yang menandingi Alkitab dalam beberapa poin yang sudah saya jelaskan. Nah, pada episode ini kita akan membahas pandangan-pandangan seputar status Alkitab. Kita sudah melihat bahwa Alkitab itu luar biasa, Alkitab itu unik, tetapi sebenarnya Alkitab itu apa? Statusnya bagi orang percaya itu sebagai apa? Nah, di sini saudara, kalau kita berbicara masalah status Alkitab, maka di dalam dunia teologi Kristen itu ada bermacam-macam pandangan. Tidak semua
orang Kristen, tidak semua pendeta Kristen, tidak semua teolog Kristen itu sepakat soal status dari Alkitab. Nah, karena itu maka di sini saya akan mengemukakan pandangan-pandangan ini. Beberapa pandangan soal status Alkitab ini, pandangan pertama itu adalah pandangan liberal, ya. Nah, pandangan liberal itu adalah satu pandangan yang tidak menganggap Alkitab itu adalah sesuatu yang begitu istimewa. Alkitab itu, apalagi kalau dianggap sebagai firman Allah, itu sama sekali ditolak oleh golongan liberal ini. Mereka hanya menganggap bahwa Alkitab itu adalah catatan-catatan religius, catatan-catatan hidup keberagamaan dari orang-orang pada masa lampau. Ya, salah seorang dosen di salah satu sekolah teologi di Indonesia yang pernah berdiskusi dengan saya, dia menulis di dalam forum diskusi sekolah tersebut, dan saya sempat mengambil kata-katanya tertanggal 4 September 2005 waktu dia berdiskusi dengan saya, dan dia mengatakan kalimat seperti ini: Alkitab adalah kumpulan tulisan manusia kuno yang sama sekali asing bagi kita di abad 21, tentang Allah yang diyakini bekerja dalam sejarah Israel kuno dan di dalam gereja-gereja perdana. Alkitab adalah kumpulan tulisan manusia kuno yang sama sekali asing bagi kita. Artinya bahwa dia tidak menganggap Alkitab itu sebagai sesuatu yang relevan bagi kita. Ini hanya berkenaan dengan orang dulu, tapi tidak dengan kita. Nah, ini disebut pandangan liberal. Model-model seperti ini adalah pandangan liberal. Kalau saudara membaca sebuah majalah, itu namanya Majalah Penuntun, itu diterbitkan oleh salah satu gereja di Indonesia. Dalam majalah itu ada satu tulisan berjudul Keselamatan dalam Pandangan Yesus. Dan penulis dari artikel dalam majalah itu mengatakan begini: jelas betapa berartinya peranan penulis dalam menampilkan Yesus. Maksudnya penulis Alkitab menampilkan Yesus. Jika demikian, apakah tidak mungkin penulis telah menambahi atau mengurangi, bahkan keliru dalam menafsirkan atau mengerti pengajaran Yesus? Jadi kira-kira Matius menulis tentang Yesus. Ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Mereka bercerita tentang satu orang, yaitu Yesus. Apakah ada kemungkinan Matius salah? Apakah ada kemungkinan Markus salah mengatakan atau menjelaskan ajaran Yesus? Demikian juga Lukas, Yohanes. Lalu dalam artikel itu dikatakan, jawabnya tentu saja mungkin. Jadi mungkin Matius salah menyampaikan Yesus kepada kita. Markus, Lukas, Yohanes. Sebab ternyata Injil tertua, yaitu Injil karangan Markus, ditulis sekitar tahun 60. Itu berarti Injil ini ditulis setelah sekitar tahun 30 saat peristiwa Yesus. Jadi tadi saya sudah jelaskan dalam episode sebelum bahwa perhitungan sebelum Masehi atau Masehi, ya, itu asumsinya adalah bahwa Yesus ada pada titik ini. Semua di sini sebelum Masehi, semua di sini setelah Masehi. Kalau kita berasumsi Yesus lahir di sini, dan Yesus itu minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mau melayani umur 30. Maka di sini tahun 30. Yesus melayani kira-kira 3 tahun lebih dikit, ya. Dan mati, disalibkan, bangkit tahun 33. Naik ke surga. Nah, lalu Injil tertua yaitu Injil Markus ditulis kira-kira tahun 60. Itu berarti ada jarak sekitar kurang lebih lah 30 tahun. 30 tahun setelah itu baru Markus mulai menulis kembali. Kalau ibu sekarang disuruh menulis peristiwa 30 tahun yang lampau, ingat semua atau bisa lupa? Lupa. Itu 30 tahun. Saya diminta oleh satu gereja menulis buku sejarah mereka.
Dan itu pekerjaan berat karena saya berusaha meneliti semua peristiwa dari tahun 1967. Dan itu menanyakan orang itu waktu itu yang hadir, yang memimpin siapa, ketua majelisnya siapa ya, lupa. Nah, jadi penulis ini mengatakan bahwa Injil Markus ditulis, yang Injil paling tua itu jarak kira-kira 30 tahun dari peristiwa Yesus. Ya. Perhatikan kalimat ini. Kita dapat membayangkan kesulitan Markus ketika menyusun Injilnya. Dia harus memilah-milah kisah-kisah lisan yang ada dan ingatan-ingatan yang tidak beraturan untuk menyajikannya dalam wujud tulisan yang memiliki alur logika yang jelas dan teratur. Jadi, bayangkan bahwa Markus harus menulis di sini dan dia harus mencari semua kisah yang ada di sini. Bisakah Markus lupa? Bisa. Bisakah Markus keliru? Bisa. Bisakah Markus salah menafsir kata-kata Yesus? Bisa. Kalau ini mau dilanjutkan, artinya bahwa Injil Markus bisa saja salah. Hal yang sama terjadi juga dengan Matius. Hal yang sama terjadi dengan Lukas, Yohanes. Apalagi Yohanes, seperti yang saya jelaskan dalam episode sebelum, tulisan-tulisan Yohanes hampir tahun 100. Kalau peristiwanya tahun 30, tahun 100 baru Yohanes menulis, itu kira-kira jarak 70 tahun. Dan bisakah Yohanes membuat kekeliruan? Bisa. Itu pandangan liberal. Ya. Lalu, dalam majalah yang lain, namanya majalah Kairos, ya, terbitan dari gereja yang sama, ada kalimat seperti ini. Liputan Kairos tentang proses pembuatan Alkitab dalam edisi bulan Maret yang baru lalu merupakan sumbangan yang berharga bagi umat Kristen di Indonesia, yang dalam bayangan saya jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali mendengar rahasia tersebut. Liputan tersebut sekaligus juga merupakan peringatan bagi golongan tertentu yang begitu saja menyamakan firman Allah dengan Alkitab. Bukankah proses terjadinya Alkitab itu rumit dan melalui seleksi serta penafsiran yang bisa jadi memiliki motif politik dan ideologis? Nah, karena itu maka saudara, mereka anggap bahwa ini bisa salah, bisa punya motif yang tidak benar. Ya. Misalnya saja, pendeta yang saya kutip di awal, dia pernah mengatakan Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu bukan omongan Yesus, tapi itu adalah karangan gereja perdana, gereja Matius, yang mempunyai motif ekonomi. Nah, ini ciri pemikiran liberal. Karena itu golongan liberal ini, salah satu ciri mereka itu adalah merendahkan kitab suci. Alkitab bisa salah, bisa keliru, dan tidak harus kita pegang. Saudara, jangan pikir bahwa semua orang Kristen percaya, ini firman Allah yang harus dihargai. Tidak. Jangan pikir semua sekolah teologi itu pasti mengajar bahwa buku ini luar biasa firman Allah. Tidak. Ada banyak sekolah teologi, ada banyak pendeta, ada banyak teolog yang bahkan tidak menganggap ini istimewa. Itu ciri teologi liberal. Ada orang yang pendeta yang menanggapi saya di YouTube. Ya, ketika saya bicara soal ada orang yang meninggalkan Kristen dan masuk agama lain, lalu saya bilang, ingat, ini mempertaruhkan nasib kekal. Kalau kita salah pilih, kita bisa masuk neraka. Kalau kita memilih dengan benar, kita bisa masuk surga. Mempertaruhkan nasib kekal. Lalu muncullah video tanggapan terhadap saya oleh seorang pendeta. Lalu pendeta ini mengkritisi saya soal pandangan saya tentang neraka yang bersifat kekal. Lalu pendeta ini mengatakan bahwa neraka itu tidak sungguh-sungguh ada. Neraka tidak benar-benar ada. Saudara bisa cari itu di YouTube. Ya. Nah,
Saya lalu berpikir, kalau memang dia tidak percaya ada neraka, lalu bagaimana dengan ayat Alkitab yang begitu banyak bicara soal neraka? Bahkan tokoh yang paling banyak bicara soal neraka itu Yesus. Lalu bagaimana dia menafsirkan semua ajaran Yesus soal neraka? Lalu dia selanjutnya menafsirkan bahwa kata-kata neraka dalam Alkitab itu hanya sebagai bahasa ancaman. Bukan bahasa ancaman, bahasa gertakan dari Allah kepada manusia. Bapak kalau suruh anak mandi, dia tidak mau mandi. Bapak bilang mandi, dia tidak mau mandi. Bapak bilang kalau kamu tidak mandi, Bapak bawa kamu ke penjara. Itu kan hanya gertakan. Bapak tidak sungguh-sungguh bawa anak itu penjara gara-gara tidak mandi. Itu gertakan. Nah, kira-kira neraka itu bahasa gertakan dari Allah kepada manusia, supaya manusia takut neraka lalu bikin hidup lebih baik. Berarti mereka tidak percaya ada surga, ada neraka. Pasti juga surga juga sebagai sesuatu yang tidak harfiah. Nah, coba saudara bayangkan, pendeta tidak percaya ada neraka. Lalu terus bagaimana nih Alkitabnya? Nah, itulah ciri pendeta liberal. Mereka tidak. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat bagus sekali kan? Tapi mereka bilang apa? Ayat itu tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Ayat itu adalah karangan Yohanes, dan Yohanes menempatkannya di mulut Yesus. Seandainya memang Yesus yang ngomong ayat itu, Yesus salah besar. Nah, saudara kalau ketemu pendeta-pendeta model kayak begitu, itu pasti dari paham atau aliran liberal. Jadi jangan anggap bahwa semua sama. Tidak. Semua seiman. Iman mereka lain. Iman kepada kitab suci lain. Ya. Bahkan saudara, saking tidak menghargai Alkitab dan dianggap buku biasa. Ini kisah sungguh-sungguh ya. Ada seorang anak dari Kupang merasa dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan dan perlu masuk sekolah teologi. Lalu meninggalkan pekerjaan yang sudah di tangan dan menuju ke Jawa untuk sekolah teologi. Dengan hati penuh mengasihi Tuhan, sampai di kelas sekolah teologi. Satu hari dosen di depan kelas, dan dosen bilang begini, siapa percaya ini firman Allah? Semua mahasiswa angkat tangan, termasuk yang dari Kupang. Lalu tiba-tiba dosen bilang, saya tidak percaya. Tak! Dibuang ke lantai dan ditaruh kaki di atas. Saya tidak percaya, ini buku kuno biasa. Frustrasilah anak itu. Dia coba mendebat, dia tidak berhasil. Akhirnya lama-lama makin frustrasi, dan dia ambil keputusan, kalau model seperti ini, mending saya tidak usah jadi pendeta. Dan dia ambil keputusan pulang Kupang, kembali, dan sekarang kembali bekerja. Apakah orang itu tidak merasa berdosa ketika dia membanting Alkitab dan menginjaknya? Sama sekali tidak. Kenapa? Ini buku biasa, tidak ada beda dengan novel. Itu catatan-catatan pengalaman orang kuno tentang pengalaman mereka dengan Tuhan. Itu liberal. Saya tidak tahu saudara pernah ketemu dengan pendeta-pendeta model seperti ini atau tidak. Tapi banyak. Kalau saudara belum ketemu, mungkin belum ketemu, atau mungkin karena mereka belum terlalu menampakkan warnanya. Dalam pandangan liberal, misalnya, ya, saya sekarang ada kuliah doktoral di Denpasar. Tapi ini adalah kuliah doktoral saya yang kedua. Sebelumnya saya sudah kuliah doktoral yang pertama. Tapi saya mengundurkan diri di tengah jalan. Kenapa? Hari-hari kerjanya saya hanya berdebat dengan para dosen. Sudah bayar mahal.
debat terus. Kenapa? Karena begitu miring pandangan mereka terhadap Alkitab. Sampai dosen mengajar, Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu dongeng. Ya, itu mitos. Sampai saban hari debat dengan saya. Terus modelnya seperti ini. Saya rasa saya bayar per semester belasan juta terus dapat racun seperti ini. Untuk apa? Saya dapat doktor model seperti ini. Saya keluar saja. Tapi itu pandangannya Kejadian 1 sampai 11 itu dongeng. Kisah banjir Nuh. Saya teringat dosen itu mengajar. Kisah banjir Nuh. Kitab Kejadian 1500 sebelum Masehi. Sebenarnya ditemukan sumber-sumber lain dari kebudayaan Mesopotamia kuno, ya. Seperti misalnya naskah Enuma Elis, ya. Dan juga Epik Gilgamesh. Itu prasasti ditemukan. Dan ada cerita yang mirip dengan kitab Kejadian banjir Nuh. Tapi naskah-naskah ini, ya, lebih tua dari kitab Kejadian. Akhirnya mereka simpulkan, itu berarti kitab Kejadian mengambilnya dari sini. Maka kitab Kejadian itu mengadopsi mitologi dan dongeng-dongeng dari kebudayaan Mesopotamia kuno. Saya menanggapi dia. Kalau ada kemiripan kitab Kejadian dengan Enuma Elis atau Epik Gilgamesh, apakah itu merupakan kepastian bahwa kitab Kejadian mengutip sini? Lalu dia tanya, kalau memang bukan demikian, dua ini mirip sekali. Kalau memang, kalau ini lebih tua, kitab Kejadian lebih muda. Kalau memang kitab Kejadian lebih muda, apakah ada kemungkinan lain bahwa kitab Kejadian tidak mengutip dari sini? Saya bilang ada. Adanya di mana? Ibu dosen hanya melihat satu kemungkinan. Kitab Kejadian mengutip sini. Tapi ada kemungkinan lain adalah sebenarnya ada satu sumber sebelumnya. Sumber sebelumnya, dan kitab Kejadian ngambil dari sumber ini, kitab ini ngambil dari sumber ini, karena itu dua-duanya mirip. Tapi bukan kitab Kejadian mengutip ini, ada sumber lain. Dan ingat bahwa sumber lain dari mana? Dia tanya, sumber lain dari mana? Saya bilang terlalu banyak. Karena peristiwa banjir Nuh, saya percaya itu adalah banjir universal. Bukan hanya banjir sekitar situ saja. Jadi waktu itu mungkin belum ada Jakarta, pasti belum ada Jakarta, tapi banjir itu pasti sampai Jakarta. Tahu dari mana? Saya bilang, pertama, kalau hanya banjir lokal di sini, sedangkan di sini tidak, ngapain Tuhan repot-repot suruh Nuh bikin batra? Lebih suruh lari saja ke tanah yang kering, selesai. Kedua, Alkitab memberikan kesaksian bahwa puncak-puncak gunung yang tertinggi pun tertutup air. Air sifatnya datar. Kalau puncak yang tertinggi tertutup air, ya otomatis semua yang rendah tertutup. Dan ada data arkeologi bahwa di puncak tertinggi Mount Everest, itu ada data-data arkeologi. Sejenis kerang dari lautan Inggris, kok bisa nyasar ke puncak Mount Everest? Itu dari mana? Ya. Jadi karena cerita itu banjir Nuh menutupi seluruh dunia, itu berarti bahwa cerita turun-temurun soal ada banjir besar yang menghapus dunia itu pasti ada dalam banyak kebudayaan. Muncul satu sumber dan kitab Kejadian mengambil dari itu. Epik Gilgamesh dan juga Enuma Elis ambil dari sana. Kenapa tidak sama? Jadi kalau ada kemiripan, tidak berarti kitab Kejadian mengutip dari dongeng kuno itu. Tapi itulah, mereka menganggap itu dongeng. Saya pernah berdiskusi di dalam satu forum di internet, forum diskusi dari STT Jakarta. Lalu sempat diskusi dengan seorang pendeta yang juga mantan dosen STT Jakarta yang sekarang sudah tidak jadi dosen. Namanya Pendeta Yohanes Rahmat. Lalu dia menulis, saya berikan beberapa tulisan dia ya. Dia pernah menulis sebuah tulisan, judulnya 8 Dongeng Yunus.
Pertama, gagasan bahwa orang bisa lari dari hadapan Tuhan kalau dia melarikan diri jauh ke kota lain, Yunus pasal 1 ayat 3, hanya ada dalam dongeng. Jadi Yunus disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis, itu lari jauh dari Tuhan, itu hanya dongeng. 2, peristiwa di mana para pelaut membuang undi untuk mereka mengetahui siapa penyebab angin badai di lautan lepas, Yunus 1 ayat 7, hanya ada dalam dongeng. 3, peristiwa orang sekapal bisa meneduhkan angin badai di lautan lepas dengan melempar seorang manusia ke laut, sebagai biang kerok timbulnya amukan laut, Yunus 1 ayat 15, hanya ada dalam dongeng. 4, peristiwa seorang anak manusia ditelan seekor ikan besar dan dapat hidup dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yunus 1 ayat 17, tanpa menjadi hancur oleh proses pengasaman dan oleh gerakan-gerakan organ pencernaan, hanya ada dalam dongeng. 5, peristiwa orang dapat berdoa secara sistematis dalam perut ikan besar, Yunus 2, hanya ada dalam dongeng. 6, peristiwa seorang asing mengancamkan hukuman atas suatu negara asing dan dia didengarkan oleh penduduk dan pemerintah negara asing itu serta semua hewan yang ada di situ, Yunus 3 ayat 4-9, hanya ada dalam dongeng. 7, peristiwa tumbuhnya sebatang pohon jarak dalam sekejap, hanya ada dalam semalam sampai melewati tinggi tubuh manusia dan berdaun lebat dan lebar, Yunus 4 ayat 6, hanya ada dalam dongeng. 8, dialog langsung kata demi kata antara seorang manusia dan Allah, Yunus 4 ayat 9-11, hanya ada dalam dongeng. Kesimpulannya, kitab Yunus berisi dongeng. Nah, saudara lihat, ini ciri liberal. Alkitab dongeng. Orang yang sama, Yohanes Rahmat juga menulis artikel yang lain dalam forum diskusi di STT Jakarta. Saya bacakan kata-kata dia. Ketika mazhab Yohanes akhir abad perdana berhadapan dengan Yudaisme formal yang menganulir keabsahan Yudaisme formal sebagai jalan antara lain melalui teks Yohanes 14 ayat 6. Yudaisme formal dengan Tauratnya dan orang-orang sucinya, Musa, Abraham, tetap diterima dan diakui orang Yahudi sebagai jalan keselamatan. Teks Yohanes 14 ayat 6 tidak bisa menganulir agama Yahudi. Teks ini keliru ditulis. Jadi Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu keliru ditulis. Ya. Lalu juga dikatakan, apalagi kalau dihadapkan pada agama-agama lain yang tidak dikenal mazhab Yohanes, misalnya Buddhisme, Hinduisme, Islam dan lain-lain. Yohanes 14 ayat 6 sangat keliru dan sangat tidak relevan. Mazhab Yohanes tidak tahu agama-agama lain yang kita kenal sekarang. Jadi mazhab ini tidak bisa menganulir agama lain yang lain itu a priori melalui Yohanes 14 ayat 6. Teks eksklusif ini, Yohanes 14 ayat 6 itu, teks eksklusif ini sudah salah pada zaman penulisannya. Apalagi untuk zaman-zaman lain yang tidak dialami oleh mazhab Yohanes. Masukkan saja teks itu ke gudang museum agama. Jika ini dilakukan, salah satu sumber kegerangan Kristen berkurang satu, kan lumayan. Tanya Pak, kalau ada pendeta liberal tidak percaya firman Tuhan, lalu bagaimana mereka berkhotbah kepada jemaatnya mengenai yang memakai Alkitab? Ya, itu juga menjadi pertanyaan saya itu. Kalau mereka tidak percaya Alkitab firman, terus ngomong apa di mimbar? Tadi saya cerita saya kuliah itu ya, bilang Kejadian 1-11 dongeng. Lalu saya tanya, kalau kita anggap dongeng, kita khotbah di gereja seperti apa? Apa jawabnya? Jawabnya, ini khusus konsumsi para teolog, jemaat tidak perlu tahu. Kasihanlah, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaat tidak perlu tahu, ini rahasia para teolog. Jadi biar kita sampaikan dongeng, yang penting persepuluhan masuk. Yang penting duit masuk, tapi soal kebenaran biar kami saja. Jadi adalah tidak konsisten menurut saya. Tapi mengapa mereka masih bisa mengkhotbahkan sesuatu yang mereka anggap dongeng? Ibu tahu cerita Malin Kundang? Itu kan dongeng. Tapi apakah kita bisa menarik pelajaran moral dari cerita Malin Kundang? Bisa. Anak-anak tidak boleh kualat. Ada cerita Malin Kundang. Nah gitu. Salah satu tokoh liberalisme
itu adalah seorang teolog modern yang bernama Rudolf Bultmann. Bultmann mengatakan bahwa sebenarnya Alkitab itu hampir penuh dongeng. Termasuk cerita Yesus bangkit itu juga dongeng. Ya. Mengapa sampai Alkitab bisa penuh dongeng? Karena itulah cara orang dulu menyampaikan kebenaran. Ada satu kebenaran di sini. Ini yang mau disampaikan. Tapi supaya kebenaran itu menarik, supaya kebenaran itu bisa diterima, maka kebenaran itu perlu dikemas dalam satu kotak. Kotak itulah dongeng. Maka cerita-cerita Alkitab itu kotaknya, dongengnya. Supaya menemukan kebenaran di dalamnya, kita harus membuang kotaknya, dongengnya, dan menemukan kebenaran. Salah satu dongeng itu adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dongeng Yesus bangkit dari antara orang mati itu untuk mengajarkan apa? Ada satu pesan, bahwa orang baik itu pada akhirnya akan menang. Orang baik pada akhirnya akan menang. Bagaimana supaya Bapak bisa terima ini kebenaran? Kalau saya cerita orang baik pasti menang, Bapak bingung juga. Maka saya tambah dongeng. Ada orang nama Yesus yang mati lalu bangkit. Jadi orang baik pasti menang. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya mereka tetap anggap dongeng, tapi menarik pesan-pesan moral seperti cerita Malin Kundang dan cerita dongeng-dongeng lainlah dari berbagai macam kebudayaan. Hanya saja saudara ya, menurut saya ini jadi aneh karena kita tidak punya standar kebenaran. Kalau kebenaran itu kita ambil dari cerita Malin Kundang, lihat standarnya apa? Ini ya, saya kasih contoh saja. Kalau saya berkunjung ke rumah Bapak, terus saya minta izin, Pak, bolehkah malam ini saya tidur dengan istri Bapak? Apa pendapat Bapak tentang saya? Ini orang sinting ini. Tapi tahukah saudara, di Afrika itu ada satu tempat di mana etika tertinggi adalah mengizinkan istri tidur dengan tamu. Jadi kalau saya berkunjung ke rumah Bapak dan Bapak adalah tuan rumah yang tahu diri, Bapak harus izinkan istri tidur dengan saya. Kalau Bapak tidak izinkan istri tidur dengan saya, Bapak tidak tahu adat. Maka di sini saya dianggap sinting, tapi di sana itu etika tinggi. Berarti kebenaran menjadi relatif, tergantung di mana. Dan memang betul ada kampung seperti itu. Tapi saudara jangan kirim pertanyaan, tanya di mana kampung itu ya. Saya khawatir saudara akan berkunjung ke sana. Juga saudara ya, ada beberapa kesaksian dari misionaris yang pergi ke pedalaman Papua. Mereka putar film tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dikhianati, Yudas yang datang mencium Tuhan Yesus lalu menyerahkan dia. Tujuan para misionaris, orang-orang itu di kampung itu melihat pengkhianatan Yudas dan betapa Yesus menderita. Tapi aneh bagi mereka, pada saat Yudas mencium Yesus dan menyerahkan Yesus ditangkap, mereka bangun semua, tepuk tangan buat Yudas. Bingung, kok tepuk tangan buat Yudas ini bagaimana? Setelah itu dicari tahu bahwa orang itu, suku itu suka perang. Dan bagi mereka, orang hebat adalah menaklukkan musuh dengan cara halus. Jadi Yudas menaklukkan Yesus lewat sebuah ciuman. Berarti Yudas ini pahlawan hebat. Tepuk tangan buat Yudas. Jadi Yudas itu orang baik atau tidak baik? Kita mungkin menilai Yudas ini pengkhianat, tapi orang pedalaman Papua itu menilai Yudas pahlawan. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa kebenarannya menjadi relatif. Di sini Yudas pengkhianat, di sana Yudas pahlawan. Jadi sebenarnya Yudas itu pengkhianat atau pahlawan? Ini kan jadi repot. Maka kalau kebenaran moral ditarik dari semua dongeng sini, jadinya kebenaran bersifat relatif. Kita butuh satu kebenaran yang objektif, dan itu harus datang dari firman. Dan kalau mereka tidak percaya Alkitab firman Allah, mestinya tidak perlu berkhotbah.
Tapi kalau tidak perlu berkhotbah, makan dari mana? Maka harus terus berkhotbah. Ya. Nah, itulah menurut saya ada inkonsistensi di dalam para pengkhotbah liberal. Ya. Alkitab adalah kitab suci. Tapi mengapa dalam Alkitab ada kata-kata yang jorok? Seperti di kitab Kidung Agung. Dan Alkitab sendiri berkata bahwa Allah menyuruh Hosea kawin dengan orang kafir. Saya jelaskan dulu soal Hosea. Kenapa Hosea bukan disuruh kawin dengan orang kafir, tapi disuruh kawin dengan pelacur? Ya, kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab, sebenarnya saya juga ingat ya, contoh perjanjian baru, ada orang tanya, Tuhan Yesus cari buah di pohon ara, tidak ada, lalu dikutuklah pohon ara itu. Lalu orang bilang, Tuhan Yesus ini kan kok orang kayak orang tidak tahu musim, nggak tahu bagaimana. Memang bukan musim buah ara. Kalau memang bukan musim buah ara, ya wajarlah pohon ara tidak menghasilkan buah. Kelihatannya Yesus tidak bisa kontrol emosi, saking marahnya sampai pohon ara dikutuk. Pohon ara itu salah apa? Kan bukan musim. Nah, orang tidak paham. Sebenarnya begini, di dalam kebudayaan Ibrani itu mereka biasa menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Makanya tulis juga ada banyak perumpamaan. Tapi perumpamaan itu ada dua. Pertama itu namanya spoken parable, suatu perumpamaan yang diucapkan. Maka Tuhan Yesus mengucapkan perumpamaan ini ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, atau juga tentang penabur, anak yang hilang. Itu namanya spoken parable. Tapi ada yang namanya action parable, yaitu perumpamaan tapi diperagakan. Ingat, konteks waktu Yesus mengutuk pohon ara itu kan dia mau masuk ke kota Yerusalem. Nanti di kota Yerusalem dia akan temukan rumahnya menjadi sarang penyamun, di mana orang jual beli di bait Allah. Tapi didahului oleh peristiwa dia mencari buah pohon ara tidak dapat dan dia kutuk. Sebenarnya pohon ara tidak salah dan Yesus bukan tidak bisa tahan emosi, tapi dia sedang membuat perumpamaan. Perumpamaannya adalah, hei Israel, kalian sama seperti pohon ara ini yang buahnya saja lebat, pohonnya lebat, daunnya lebat, tapi buahnya tidak ada. Kalian beragamanya hebat, berdoa sekian kali, tapi buah pertobatan tidak ada. Buktinya sarang penyamun di bait Allah. Jadi Yesus mengutuk pohon ara itu perumpamaan, hanya perumpamaan yang diperagakan. Nah, hubungan Israel dengan Allah dalam perjanjian lama itu digambarkan, disimbolkan sebagai hubungan suami istri, di mana Allah adalah suami, Israel istri. Karena itu kalau Israel sampai menyembah Allah lain, itu dianggap berzina, perzinahan rohani. Nah, sekarang Israel begitu bejat sampai berzina dengan Allah lain, tapi Tuhan tetap mengasihi dan mencari mereka, bukan? Ini harus diberi perumpamaan. Perumpamaannya apa? Ada Hosea, pergi kawini pelacur. Itu mau beri pesan, Israel seperti pelacur, tapi Tuhan cari mereka, bawa. Setelah bawa, habis itu kembali melacur kan? Kembali melacur lagi, itulah Israel. Tuhan sudah ampuni, melacur lagi. Seperti zaman hakim-hakim. Menyembah berhala, Tuhan hukum mereka berdoa, bertobat, minta ampun, Tuhan ampuni, kasih hakim baru. Begitu lagi, mulai seperti itu, siklusnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya cerita Hosea mengawini pelacur itu mau memberi gambaran betapa Tuhan mengasihi Israel dan betapa Israel bejat dengan penyembahan berhala dan perselingkuhan mereka. Jadi itu perumpamaan. Ya, kalau orang tidak paham ini memang akhirnya menafsirkan jadi aneh-aneh. Kidung Agung, kenapa ya sampai orang sering menuduh ini kitab porno ya? Pertama-tama kita harus paham dulu kitab Kidung Agung itu bicara apa. Nah, ada macam-macam pandangan tentang kitab Kidung Agung. Pertama, ada pandangan bahwa kitab Kidung Agung itu adalah gambaran hubungan Tuhan dan Israel.
Jadi Israel itu seperti perempuan dan Tuhan itu seperti laki-laki yang saling mengasihi, saling menyayangi. Belakangan teolog-teolog, penafsir-penafsir Protestan itu mengatakan bahwa mempelai laki-laki yang dibicarakan dalam kitab Kidung Agung itu adalah gambaran Kristus. Sedangkan mempelai perempuannya itu adalah jemaat. Tapi penafsiran semacam ini sudah lama ditinggalkan. Ada satu penafsiran yang lebih baru yang kelihatannya lebih bisa diterima. Dilihat dari sisi sejarah, bahwa kalau kita mempelajari latar belakang kitab Kidung Agung, itu sebenarnya adalah lagu-lagu, namanya kidung. Kidung itu kan lagu. Lagu agung, lagu yang mulia. Maka penelusuran sejarah menunjukkan bahwa itu lagu-lagu itu biasa dinyanyikan dalam pesta-pesta nikah orang Yahudi. Ya, kita juga sekarang ada pesta nikah kan, ada nyanyi-nyanyi Polones ya Bapak ya, atau sekarang nih Jai ya, apalagi Tobelo. Kita punya kebiasaan orang nikah nyanyi gitu. Nah, orang Yahudi punya kebiasaan kalau ada pesta nyanyinya, khusus pesta nikah nyanyinya Kidung Agung. Kalau begitu maka Kidung Agung adalah kidung khusus pernikahan. Kitab Kidung Agung berisi kidung-kidung yang berbicara soal hubungan suami istri. Kalau ada kata-kata buah dada di sana, apakah buah dada antara suami dalam konteks hubungan suami istri itu tabu? Tidak. Apakah unsur seksualitas di dalam hubungan suami istri adalah hal yang tabu? Tidak. Itu agung. Karena itu disebut sebagai Kidung Agung. Tapi kan ini porno. Begini, kadang-kadang kita menilai porno, kadang-kadang kita menilai ini kotor. Ada orang yang gini ya, ada jemuran di luar jendela. Oh, kenapa ya itu baju kain putih itu kotor ya? Itu masih ada kotor itu. Setelah dilihat-lihat kain putihnya tidak kotor, dibuka, oh kacamatanya yang kotor. Ya, jadi bukan kainnya yang kotor, kacamata yang kotor. Seks itu sesuatu yang kudus. Allah menciptakan seks. Itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang agung. Tapi kenapa sekarang dianggap porno? Karena manusia otaknya sudah dikuasai dosa. Sehingga akhirnya hal-hal yang merupakan keagungan dari Tuhan seringkali dinilai secara negatif. Karena pikiran kita yang negatif. Bukan karena apa yang tertulis negatif. Seringkali agama lain menuduh kita, oh kita porno. Lah saya balas saja. Kalau begitu coba kita buka kitabmu dan kita lihat. Ada tidak? Saya bisa menunjukkan dari ayat-ayat kitab suci mereka bahwa orang yang pergi ke surga akan diberikan perempuan-perempuan dengan buah dada yang montok. Ayo, itu porno atau tidak? Pakai standar yang sama. Porno juga. Kenapa sibuk menyerang kami? Lupa diri. Kan begitu. Jadi kembali kepada kitab Kidung Agung, menurut saya bukan masalah pornonya, tapi karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak sanggup menilai keagungan dan kemuliaan seksualitas yang Tuhan berikan, lalu menganggapnya porno. Orang Yahudi tidak menganggap itu porno, karena itu dianggap diberikan dalam sebutannya Shirul Ashar, kidung yang agung. Mereka menilai itu agung. Tapi kita yang menilai itu porno. Kalau begitu, bukan persoalan kitabnya, tapi persoalan pikiran kita yang harus diperbaiki. Ya, jadi sekali lagi, kalau diletakkan dalam konteks suami istri, tidak ada yang tabu di situ. Lalu ada yang pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa sekarang kitab Kidung Agung jarang dikhotbahkan di gereja? Seperti saya jelaskan, ini khusus suami istri. Karena itu paling bagus kalau
Kitab Kidung Agung dijelaskan atau dikhotbahkan secara seri dalam persekutuan pasutri. Pas itu. Atau bikin pada konseling pranikah untuk orang mau masuk pernikahan. Itu bisa. Ya. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Oke. Itu pandangan liberal. Sekarang kita masuk pada pandangan kedua, ya. Pandangan yang kedua ini sebenarnya masih liberal, tapi liberal terselubung, ya. Liberal terselubung. Maksudnya begini, kalau ngomong semboyan, tanya mereka, Bapak percaya Alkitab firman Allah? Oh, saya percaya. Tapi coba dijelaskan, nanti dari penjelasannya ketahuan bahwa dia tidak percaya Alkitab firman Allah. Ini disebut sebagai liberal terselubung. Jadi semboyannya ya Alkitab firman Allah, tapi uraian pemahamannya tidak demikian. Saya beri contoh. Dalam majalah Penuntun yang sudah saya sebutkan di awal tadi, dalam kata pengantar redaksinya ada kata-kata begini. Tulisan yang menyoroti tema sajian ini disiapkan oleh pendeta ED. Saya berikan inisialnya. Sementara dia menegaskan bahwa firman Allah itu senantiasa lebih luas dari Alkitab. Dia pun menekankan bahwa Alkitab betul-betul firman Allah. Pendeta ED ini mengatakan Alkitab benar-benar firman Allah. Ya. Yang sampai kepada manusia dalam matra ganda yang tidak tercampur tapi juga tidak terpisah, yaitu matra ilahi adi kodrati, matra insani kodrati. Dengan pendekatan seperti ini, dia berusaha menempatkan posisinya seimbang di antara kalangan yang menekankan Alkitab adalah firman Allah dan kalangan yang menegaskan bahwa Alkitab mengandung firman Allah. Jadi maksudnya begini. Ada di sini posisi Alkitab adalah firman Allah. Posisi di sini Alkitab mengandung firman Allah. Beliau mau di sini. Sekarang, kalau beliau di antara ini dan ini, apakah beliau ini? Tidak bisa. Kalau dia betul-betul percaya Alkitab firman Allah, dia ada pada posisi ini. Tapi pada mulanya dia bilang dia percaya Alkitab firman Allah, mestinya posisi di sini. Tapi dalam kalimat selanjutnya dia menempatkan posisi di sini. Berarti semboyannya Alkitab firman Allah, tapi uraiannya tidak. Ya. Lalu dari orang yang sama, ketika dia menjelaskan dalam sebuah artikel, dia bilang Alkitab dan firman Allah. Lalu dia katakan begini, kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya percaya Alkitab firman Allah? Maka dengan segera dan tanpa ragu saya akan menjawab, ya, saya percaya dengan segenap hati. Saya pun sungguh-sungguh berharap agar setiap warga jemaat dan setiap pendeta juga mengaminkannya. Apa sebab? Sebab itu pula kita aminkan sebelum kita menerima baptisan dan pentabisan kita. Dari sini dia kelihatan percaya Alkitab firman Allah. Tapi selanjutnya kalau dibaca tulisan itu mengatakan begini. Apakah sisi lain dari kebenaran yang harus kita pahami? Yaitu ini, bahwa sekalipun kita mengamini bahwa Alkitab adalah firman Allah, itu sama sekali tidak berarti bahwa Alkitab adalah identik dengan firman Allah. Atau bahwa firman Allah adalah identik dengan Alkitab. Tidak. Yang ingin saya kemukakan adalah bahwa Alkitab dan firman Allah adalah dua pengertian berbeda. Tidak identik. Saya percaya dengan segenap hati bahwa Alkitab adalah firman Allah. Namun itu tidak berarti bahwa saya percaya firman Allah identik dengan Alkitab. Firman Allah secara teologis adalah Yesus Kristus, bukan Alkitab. Dengan demikian, yang ingin saya katakan adalah Alkitab tetap mempunyai otoritas tertinggi bagi orang Kristen dalam pemahaman dan ajaran imannya, tanpa mengidentikan Alkitab itu dengan firman Allah sendiri. Jelas dari kata-kata ini, dia tidak. Walaupun semboyannya Alkitab firman Allah, tapi penjelasannya tidak.
Hal yang sama muncul di dalam buku yang sangat terkenal. Kalau saudara pergi ke perpustakaan sekolah teologi, saudara akan bertemu dengan satu buku yang judulnya Tuhan Ajarlah Aku. Ya. Nah, dalam halaman 28 buku itu dibilang, kita juga tidak setuju dengan paham liberalisme yang menolak Alkitab sebagai firman Allah. Dia tidak setuju. Oleh karena itu, penulisan Alkitab merupakan hasil inspirasi dan pengilhaman Roh Kudus sendiri. Di halaman 131. Berarti dia kelihatannya percaya Alkitab firman Allah. Tapi selanjutnya, ya, selanjutnya dari buku yang sama, halaman 77, saya bacakan. Oleh karena itu, firman Allah sejati tidak pernah hanya merupakan suatu kumpulan ayat-ayat dalam kitab suci. Pendewa-dewaan kumpulan ayat-ayat dalam kitab suci sebenarnya sama dengan pemberhalaan. Iman Kristen menyadari bahwa firman Allah sejati menjelma menjadi Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Artinya firman Allah sejati tidak pernah menjelma menjadi suatu buku yang turun dari surga. Di halaman 214, atas dasar pemikiran yang demikian, teologi Alkitab tidak pernah mendudukan Alkitab sejajar dengan firman Allah. Dari kata-kata semua ini jelas agak kabur. Di satu sisi Alkitab firman Allah, di satu sisi tidak. Itulah sebabnya saya bilang ini adalah liberal terselubung. Yang bahaya itu yang jelas atau yang terselubung. Itu lebih bahaya itu. Saya selalu bilang, kalau setan mau menyesatkan kita, setan biasa tidak mengambil suatu pandangan yang walaupun dia bisa, tapi tidak selalu, jarang memberikan satu ajaran yang betul-betul frontal dengan kita. Kalau Pak mau bunuh orang pakai racun, Bapak mencampur racun pada nasi atau mencampur nasi pada racun? Apa bedanya nasi campur racun dan racun campur nasi? Nasi banyak, racun dikit. Itu namanya racun. Ya, ada nasi, lalu racun dikit. Racunnya usahakan sedikit, tidak berwarna, tidak berbau. Kalau kita mau racun orang, taruh racun satu piring, nasi 2 biji. Siapa mau makan? Hanya orang gila yang mau makan itu. Karena itu, meracuni orang, nasinya banyak, racunnya dikit. Ajaran sesat itu, jangan pikir semua dari awal sampai akhir sesat. Tidak ada orang mendengar. Dia mesti ngomong yang benar, baik, benar, baik, racun. Ya. Maka orang tidak sadar. Maka justru yang samar-samar ini jauh lebih bahaya daripada yang liberal terang-terangan. Kita langsung tahu warnanya apa. Tapi kalau yang samar-samar ini, kita kira itu benar. Tapi yang salah, yang sesat itu sudah disusupkan ke dalam, ya. Nah, terkait dengan liberal terselubung, tadi slogannya berbeda dengan uraiannya. Tapi ada juga yang boleh dikategorikan seperti itu, yaitu bahwa slogannya Alkitab firman Allah, tapi prakteknya tidak. Ya. Semua pendeta, semua pengkhotbah, semua gereja yang percaya Alkitab firman Allah, tapi tidak mendasarkan pemberitaannya pada Alkitab. Sebenarnya, secara strict, mereka tidak percaya Alkitab firman Allah. Kalau percaya Alkitab firman Allah, mestinya diikuti dong. Dipakai sebagai dasar. Tapi banyak orang sekarang mengajar sesuatu tidak pakai Alkitab sama sekali. Pakai apa? Pakai penglihatan. Ya. Ada teori kalau Bapak mau bisa bahasa roh,
jangan tunggu Roh Kudus kasih. Kalau Roh Kudus kasih tidak dapat tuh. Bapak harus mulai lebih dulu. Habis mulai lebih dulu, nanti baru Roh Kudus kasih. Jadi Bapak harus omong duluan. Jangan tunggu Roh Kudus kasih baru omong duluan. Ayo mulai Bapak. Ngomong apa? Apa saja. Lu terus kenapa kita yang duluan? Loh coba lihat tuh. Pompa air itu. Kan kalau kita pompa udah keluar, harus ada pancingan. Nah kasih pancingan dulu, kan baru setelah itu baru keluar. Jadi kita harus memancing. Ayo Pak, mulai. Mau ngomong apa ini? Ya, saya baru bahas soal bahasa roh. Itu ada kursus bahasa roh loh. Ya, bukan hanya kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Salah satu teorinya adalah ucapkanlah satu kata, makin lama makin cepat dan makin kabur. Contohnya haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, 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 jadi. Ah, itu teorinya begitu, dan ada banyak teori seperti itu. Nah, artinya itu kan tidak memakai dasar Alkitab. Ya, harusnya kita melihat Alkitab, kalau memang percaya Alkitab firman Allah, pakailah itu untuk menjadi dasar pengajaran. Tapi banyak orang tidak menjadikan pengalaman. Dan bahkan orang sering tidak gubris Alkitab. Ya, dalam khotbah saya kemarin, saya di gereja saya khotbah prinsip. Satu, kalau Alkitab larang, jangan ada yang izinkan. Kalau Alkitab salahkan, jangan ada yang benarkan. Tapi kedua, kalau Alkitab benarkan, jangan ada yang salahkan. Saya beri contoh. Kalau Alkitab larang orang kawin sejenis, homo dan lain sebagainya, itu dilarang secara eksplisit dalam kitab imamat. Jangan ada yang membenarkan. Lalu saya kasih satu ini. Satu pendeta dari Timur sana menyatakan siap memberkati pasangan homo di Indonesia. Kalau ada pasangan homo di Indonesia yang perlu pemberkatan, dia siap. Lalu terus Alkitab dianggap apa? Ini namanya tidak menggubris Alkitab. Jadi orang seperti itu, kalaupun dia khotbah Alkitab adalah firman Allah, saya tidak akan percaya. Karena dalam prakteknya, dia sama sekali tidak menggubris Alkitab itu. Bahkan saya juga pernah kritik ya, pendeta-pendeta yang siap memberkati orang pasangan yang tidak seiman. Laki Kristen, perempuan dari agama lain, diberkati di gereja. Ya, ataupun perempuannya Kristen, laki dari agama lain. Gereja atau pendeta mau memberkati itu, menurut saya itu tidak menggubris firman Tuhan. Coba Ibu baca 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah orang dapat bersatu dengan gelap? Terang dapat bersatu dengan gelap. Ya, bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Jangan kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ayat itu jelas melarang pernikahan beda agama, beda iman. Tapi mereka dengan sebebas-bebasnya memberkati pasangan yang tidak beriman. Itu tidak menggubris Alkitab. Teman saya pendeta Budi Asali mengatakan orang yang kawin beda agama itu adalah orang paling kurang ajar di dunia. Kenapa paling kurang ajar? Karena kalau dia orang Kristen, percaya Yesus, dia anak Allah. Ya, berarti ini orang Kristen bapaknya Allah. Kalau orang bukan Kristen atau orang tidak percaya Yesus, bapaknya siapa? Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ini bapaknya iblis. Jadi kalau sampai orang beriman nikah dengan orang tidak beriman, ini orang paling kurang ajar. Kenapa? Dia bikin Allah dan iblis jadi besan ini. Ya. Jadi jelas firman melarang demikian, ya. Karena itu kalau saudara mendengar
suatu pendeta, suatu gereja berkhotbah Alkitab firman Allah, jangan dulu buru-buru percaya. Selidiki lebih lanjut dalam penjelasannya atau prakteknya, pengajarannya, dia sungguh-sungguh menekankan Alkitab sebagai firman Allah berotoritas di dalam pengajaran dan etika hidup atau tidak. Ya. Baik saudara-saudara, kita baru membahas dua pandangan, yaitu pandangan liberal dan pandangan liberal terselubung. Nah, kalau saudara pemirsa sekalian yang di rumah mempunyai pertanyaan seputar masalah-masalah ini, juga kalau mempunyai beban yang mau didoakan, saudara kami beri kesempatan dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca ini, dan dari grup Pijar TV selalu siap melayani saudara, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan juga mendoakan saudara. Nah, kita akan melanjutkan dengan pandangan yang ketiga. Pandangan pertama adalah liberal. Kedua, liberal terselubung. Pandangan yang ketiga ini adalah pandangan neo-ortodoks. Ya. Pandangan neo-ortodoks. Neo itu baru, ortodoks itu sebenarnya artinya lurus. Ya. Dalam teologi Kristen, ortodoks itu suatu ajaran tuh ortodoks, artinya dia lurus. Satu paham tuh ortodoks, artinya dia lurus. Nah, pandangan ini disebut neo-ortodoks, ortodoks baru. Sebenarnya pelopor paham ini adalah seorang teolog modern namanya Karl Barth. Ini orang besar di dalam teologi modern. Nah, Karl Barth ini seorang liberal sebenarnya, ya. Karena Karl Barth liberal, ciri liberal adalah tidak percaya Alkitab firman Allah dan sebagainya. Jadi Karl Barth pun sekolah teologi, ya, sampai doktor teologi, tapi tidak percaya ada surga, tidak percaya ada neraka. Dia tolak. Dia orang liberal. Lalu Karl Barth ini setelah tamat ditempatkan menjadi pendeta di sebuah jemaat namanya Desa Savonville. Lalu dia dari pendeta di sana, satu hari ada kedukaan di jemaat. Kebaktian penghiburan dilakukan. Dan waktu Karl Barth berdiri mau berkhotbah soal penghiburan bagi orang mati, keluarganya dia bingung atas dasar apa dibikin penghiburan. Yang bersangkutan telah pergi ke surga. Surga dia tidak percaya. Atau neraka, neraka juga dia tidak percaya. Lalu terus kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, pengharapan apa yang bisa diberikan kepada orang percaya? Ini membuat Karl Barth pemikir besar ini berpikir dengan serius. Begitu dia berpikir dengan serius, lalu dia merasa sepertinya ada yang salah dengan teologi saya. Mending saya buang dulu seluruh pandangan liberal, tolak dulu semua pandangan profesor-profesor yang mengajar dia, saya belajar Alkitab sendiri. Dan dia mulai dari surat Roma. Lalu dia membuat satu tafsiran namanya Der Römerbrief, tafsiran terhadap surat Roma. Dan saudara-saudara, setelah dia meneliti ini, berubah total seluruh pandangannya, melawan kembali liberalisme. Sampai-sampai profesor-profesor liberal yang pernah mengajar dia mengatakan Karl Barth sudah sesat. Karl Barth meninggalkan liberal, mau menuju pandangan ortodoks. Orang liberal menganggap Alkitab bukan firman Allah. Liberal, ortodoks, Alkitab firman Allah. Tuh. Karl Barth mau meninggalkan sini, mau menuju sana. Dalam perjalanan ke sana, dia tidak sampai, dia stop di tengah. Dia stop di tengah. Kalau ini bilang Alkitab bukan firman Allah, yang ini Alkitab adalah firman Allah, Karl Barth berhenti di tengah. Alkitab
berisi firman Allah. Karena itu, dia lebih dekat ke sini, maka pandangannya disebut sebagai liberal bukan, ortodoks bukan, tapi neo-ortodoks. Jadi, pandangan liberal itu adalah Alkitab. Apakah Alkitab bukan firman Allah? Bukan. Bukan begitu juga. Apakah Alkitab firman Allah? Bukan juga. Terus yang benar adalah Alkitab berisi firman Allah. Saya mau kutip satu tulisan dari Dr. Eben Nubantimo dalam buku Renungan Tunas dari Tanah Kering, edisi bulan Mei Juni tahun 2005. Apakah Alkitab itu firman Allah atau berisi firman Allah? Ada orang yang bilang Alkitab firman Allah. Itu harga mati. Semua yang tertulis di situ benar. Alkitab tidak mungkin salah dan keliru. Kalau ada informasi yang salah, itu hanya dua kemungkinan. Pertama, pemahaman kita tentang Alkitab salah, atau ilmu pengetahuan yang salah memberi informasi. Ada pandangan begitu menurut dia. Ada juga yang bilang Alkitab bukan firman Allah. Ditulis oleh manusia dalam waktu dan konteks sosial tertentu. Yang kita baca dalam Alkitab adalah kata-kata dan pikiran manusia tentang Allah. Tapi dalam semuanya itu ada firman Allah. Jadi menurut mereka, Alkitab adalah firman Allah yang tersimpan dalam kata-kata manusia. Dengan begitu kita perlu membaca Alkitab secara lebih teliti, karena tidak semua yang ditulis dalam Alkitab berasal dari Tuhan. Ada kata dan pikiran manusia dalam Alkitab. Hati-hati untuk tidak menganggap itu sebagai firman Allah dan pikiran Allah. Nah, mana dari dua pendapat ini benar? Kalau kita bilang Alkitab adalah firman Allah dan tidak mungkin keliru, lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah dia bukan firman Allah? Kalau dia firman Allah, maka kita punya dua firman. Apa begitu? Yang benar ialah ini. Alkitab berisi firman Allah. Kita perlu bedakan kata dan pikiran manusia dengan kata dan pikiran Allah. Jadi, dengan kata lain mau mengatakan, di dalam Alkitab itu tidak semua firman Allah. Ada yang firman Allah, ada yang bukan. Itu pandangan neo-ortodoks. Ya. Maaf Pak, saya mau tanya ya. Ya. Saya kok condong pada pandangan neo-ortodoks bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Kalau misalkan kita katakan bahwa Alkitab seluruhnya adalah firman Allah, apakah daftar isi, kata pengantar, halaman depan, dan lainnya juga adalah firman Allah? Tergantung apa yang kita maksudkan dengan Alkitab itu apa. Oke. Siapa yang pernah baca, sudah tamat baca Alkitab? Pernah? Pernah. Apakah pernah tahu bahwa Indonesia pun disebut di dalam Alkitab? Ya? Tidak pernah. Saya kok pernah. Waktu buka ini, ada lembaga Alkitab Indonesia. Ada dong. Berarti Indonesia ada dong di Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kalau begitu persoalannya apa yang dimaksudkan dengan Alkitab yang sedang kita bicarakan ini? Kalau yang Alkitab yang kita maksudkan adalah yang ini, yang sampulnya warna hijau sampai belakang hijau, maka boleh kita katakan bahwa Alkitab berisi firman Allah. Kalau yang dimaksudkan dengan Alkitab itu adalah semua sampulnya, kata pengantar, daftar isi. Tapi yang kita bicarakan sekarang kan bukan masalah itu. Yang kita bicarakan sebagai Alkitab ini adalah Kejadian sampai Wahyu. Nah, neo-ortodoks itu menganggap bahwa di dalam Kejadian sampai Wahyu ini tidak semua firman. Ada yang firman Allah, ada yang bukan firman Allah. Jadi istilah firman Allah yang Alkitab yang kita sebut ini adalah Kejadian sampai Wahyu. Bukan masalah bukunya. Kalau bukunya saya juga percaya yang ini bukan firman ini. Ya. Ini apa lagi ini ya? Daftar isi, ya. Belum lagi di belakang ada kamus Alkitab. Itu tidak termasuk firman Allah.
Ya. Baik. Jadi ini soal definisi. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Esra, tambahan. Jadi kalau yang disebut firman Allah itu Alkitab atau Yesus? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 Yesus adalah firman. Firman Allah. Yesus adalah firman? Ya. Yesus itu adalah firman Allah. Firman yang menjadi manusia. Firman yang hidup. Itu Yesus. Kalau ini adalah firman yang tertulis. Saudara, kalau di gereja, habis semua acara, baik Bapak Ibu pemimpin liturgi bilang, WL bilang, baik saudara-saudara, sekarang tibalah saatnya kita mendengar firman Tuhan ya. Lalu yang ngomong siapa? Pendeta. Memangnya pendeta itu Tuhan? Bukan. Dia berkhotbah, tapi disebut firman Tuhan. Berarti khotbah juga adalah firman, tapi firman yang diberitakan. Yesus adalah firman yang hidup, Alkitab adalah firman yang tertulis, dan khotbah adalah firman yang diberitakan. Ya, Yesus firman yang hidup tidak bisa salah. Alkitab adalah firman yang tertulis, tidak bisa salah. Tapi khotbah itu firman yang disampaikan, bisa saja yang sampaikan salah menafsirkan. Jadi yang ketiga itu memang bisa salah. Yang pertama, kedua tidak bisa. Soal Alkitab, soal ketidakbersalahan Alkitab nanti akan ada episode tersendiri di mana kita membahas itu ya. Jadi bahwa Yesus firman Allah tidak berarti Alkitab bukan firman. Yesus firman ya, Alkitab firman ya. Ya. Nah, karena itu saudara, kalau memang dianggap bahwa dari Kejadian sampai Wahyu ada yang firman, ada yang bukan, terus yang menentukan siapa yang firman, siapa yang bukan itu siapa? Pendeta A yang mengatakan dia siapa? Sampai dia yang berkuasa menentukan ini firman dan itu bukan dan lain sebagainya. Atas otoritas siapa dia menentukan itu? Dan kriteria apa yang dipakai? Ada kriteria, bagaimana kita tahu bahwa kriterianya itu benar? Ya, nah itu menjadi persoalan. Ya, ingat ya, bukan kita yang mau menghakimi firman, ya, tapi firmanlah yang akan menghakimi kita. Ya, coba lihat Yohanes 12 ayat 47-48. Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, jadi sekali lagi, firman yang menjadi hakim kita, bukan kita yang menjadi hakim firman. Ya, siapakah kita yang berhak menentukan ini firman, ini bukan. Jadi pandangan neo-ortodoks, pandangan pertama adalah Alkitab berisi firman. Tapi neo-ortodoks masih mempunyai pandangan lanjutan. Pandangan lanjutan yang kedua dari neo-ortodoks adalah walaupun Alkitab berisi firman, ada yang firman, ada yang bukan. Tapi yang bukan firman itu bisa menjadi firman kalau Allah memakai itu menjadi atau untuk berbicara kepada kita. Jadi Alkitab itu bisa menjadi firman, bisa tidak. Coba, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang ngomong siapa? Daud atau Tuhan? Daud. Omongan Daud kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ibu baca ayat itu, rasa apa? Luar biasa. Diberkati sekali. Berarti Tuhan sedang pakai Mazmur 23 berbicara pada ibu. Mazmur 23 adalah firman Allah bagi ibu. Tapi adik baca Mazmur 23 rasanya biasa-biasa saja sih. Nggak ada efek apa-apa. Artinya Tuhan tidak memakai Mazmur 23 untuk berbicara bagi adik.
maka Mazmur 23 bukan firman bagi adik. Firman bagi ibu, tapi tidak firman bagi adik. Berarti firmannya jadi subjektif. Nah, itu pandangan neo-ortodoks, ya. Pertanyaannya adalah, kalau sampai hari penghakiman saya mau dihakimi, Esra, kenapa kau begini? Saya bilang, saya baca Alkitab tapi tidak merasa Tuhan berfirman bagi saya. Orang bisa berdalih. Karena itu kita mempertanyakan pandangan bahwa Alkitab menjadi firman bagi kita dan bisa tidak menjadi firman. Ya, saya kira Yohanes 12 ayat 47-48 tadi dibacakan. Kita akan dihakimi oleh firman. Rasa Tuhan bicara bagi kita atau tidak, pokoknya itu firman. Dia pasti akan menghakimi kita. Ya. Jadi entah saudara baca Alkitab, rasa ditegur atau tidak, rasa diberkati atau tidak, itu urusan saudara. Tapi kita akan dihakimi oleh firman. Nah, itu pandangan neo-ortodoks. Tapi saudara, pada kesempatan ini saya juga ingin menyinggung suatu paham yang lain yang juga populer, yang menurut saya mirip dengan pandangan neo-ortodoks ini. Dan ini populer di dalam kalangan banyak gereja, ya. Saudara pernah enggak dengar orang bilang, ini betul-betul jadi rema buat saya, ya. Sekarang saya mau bahas soal pandangan soal rema ini. Ada seorang yang namanya Charles Farah, ya. Charles Farah ini menulis soal rema, lalu dia mengatakan sebenarnya gini ya, dalam bahasa Yunani, logos itu artinya firman. Rema itu juga artinya firman. Lalu apa beda logos sama rema? Nah, Charles Farah mengatakan bahwa logos adalah firman yang bersifat sejarah dan objektif, sedangkan rema bersifat pribadi dan subjektif. Jadi kalau baca di Alkitab, Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu rema, itu logos. Tapi pada waktu baca, kayaknya juga berarti saya juga harus bisa jalan di atas badai-badai kehidupan saya. Wah, ini rema. Ya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu logos. Tapi pada waktu saya kekurangan duit, saya percaya Tuhan Engkau cukupkan. Ya, jangan khawatir. Itu rema. Jadi, teologi logos dan rema menurut Farah. Rema adalah firman yang bersifat pribadi. Farah juga mengatakan bahwa logos menjadi rema kalau itu bicara kepadamu. Jadi kalau Bapak baca Alkitab yang logos ini, kalau tidak berbicara kepada Bapak, itu tidak jadi rema. Kalau berbicara jadi rema. Kalau Tuhan pakai itu berbicara jadi rema. Ini mirip kayak dengan ortodoks tadi kan? Kalau Tuhan pakai bicara itu firman. Kalau Tuhan tidak berbicara itu bukan firman. Itulah sebabnya saya bilang ada kemiripan dengan teologi neo-ortodoks ini. Dan Farah mengatakan logos tidak selalu jadi rema. Kalau baca cerita-cerita Injil enak ya. Tuhan berbicara kepada saya. Terus baca Imamat. Peraturan-peraturan rasanya tidak dapat apa-apa nih ya. Berarti logos di dalam kitab Imamat tidak pernah jadi rema. Karena bagaimana Tuhan bicara mengerti saja tidak. Ini kambing mesti bikin begini, domba mesti bikin begini. Peraturan-peraturan yang memusingkan kita. Ya. Nah, itu pandangan seperti itu. Dan apa dasar mereka? Orang seperti Farah, Charles Farah, mengajar demikian bahwa logos itu objektif, rema subjektif. Kalau Allah pakai bicara, maka logos berubah jadi rema, tapi logos tidak selalu berubah jadi rema. Apa dasar seperti itu? Karena dasarnya adalah bahwa ada ayat-ayat tertentu yang memang menggunakan kata rema ketika Tuhan bicara kepada seseorang dan bukan memakai logos. Nah, saya mau berikan contoh kepada saudara bahwa sebenarnya pandangan ini salah. Coba
lihat Matius 26 ayat 75. Coba baca. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini cerita Petrus menyangkal Yesus ya. Saudara lihat ayat itu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus. Kata apa? Ini seharusnya adalah akan firman yang dikatakan Yesus. Dan kata Yunani yang dipakai di situ adalah rema. Jadi, maka teringatlah Petrus akan rema yang dikatakan Yesus padanya. Berarti Yesus ngomong, Yesus berikan rema ya. Yes. Ini terkait dengan penyangkalan Petrus, cerita penyangkalan Petrus. Nah, mari kita lihat ayat sejajarnya, paralelnya. Markus 14 ayat 72. Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ini cerita yang sama ya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya. Kata berkata kepadanya itu mestinya berfirman padanya. Ini gunakan kata Yunani rema. Jadi 2 ayat sama-sama menggunakan rema. Tapi sekarang mari lihat Lukas 22 ayat 61. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Perhatikan kata-kata itu ya. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata. Itu seharusnya adalah teringatlah Petrus firman dari Tuhan. Dan kata Yunani yang dipakai adalah logos. Jadi perhatikan 3 ayat ini paralel. Sama-sama bicara soal Petrus menyangkal Yesus. Dari ayat yang pertama pakai rema, ayat kedua pakai rema, ayat yang ketiga pakai logos. Padahal kisahnya sama. Saya berikan contoh lain lagi ya. Coba kita melihat Lukas 24 ayat yang ke-8. Lukas 24 ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Perkataan di situ kata Yunani yang dipakai adalah rema. Lalu sekarang Kisah 11 ayat 16. Kisah Para Rasul 11 ayat 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Ya, cukup Ibu. Teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Itu rema. Ya. Sama-sama perkataan Tuhan ya. Perkataan Tuhan, rema. Perkataan Tuhan, rema. Sekarang Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ya, cukup mengingat perkataan Tuhan Yesus. Kata perkataan di situ bukan lagi rema, tapi logos. Ya, berarti kalimatnya sama, 2 pakai rema, 1 pakai logos. Sama dengan Petrus menyangkal Yesus, 2 ayat pakai rema, 1 ayat pakai logos. Artinya apa? Artinya sebenarnya rema sama logos itu tidak beda. Itu hanya 2 kata yang sering dipakai secara interchangeable. Berbolak-balik, ganti-ganti, maknanya sama. Saya beri contoh saudara ya. Kalau saya bicara sama saudara-saudara, maksud dan tujuan saya adalah mengajar saudara-saudara. Maksud dan tujuan saya. Apa bedanya maksud sama tujuan? Kalau saya mengatakan, saudara-saudara, maksud saya adalah mengajar saudara-saudara. Tujuan saya mengajar saudara-saudara. Maksud tujuan saya adalah mengajar saudara-saudara. Bisa? Benar? 3-3 benar.
Artinya adalah bahwa antara maksud dan tujuan itu tidak beda, tapi digunakan secara interchangeable. Saya pernah dengar pendeta khotbah, saudara-saudara, dalam hidup dan kehidupan ini kita harus percaya pada Tuhan. Dalam hidup dan kehidupan. Apa beda hidup dan kehidupan? Sama saja kan? Mau pakai hidup juga boleh, mau pakai kehidupan juga boleh, mau dua-dua juga boleh. Nah, itu interchangeable. Maka mau pakai rema boleh, mau pakai logos juga boleh. Itu bisa dipakai bola-balik. Sama dengan Kejadian 1 ayat 26 tuh ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Gambar dan rupa. Tapi kalau saudara baca satu ayat setelah itu, Kejadian 1 ayat 27, lalu Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Rupa sudah tidak ada. Kalau saudara baca Kejadian 5 ayat 1, lalu dibilang, lalu Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupanya. Gambar sudah tidak ada. Kalau begitu gambar dan rupa, kadang-kadang boleh pakai gambar, kadang-kadang boleh pakai rupa, kadang-kadang mau double dua-dua, gambar dan rupa juga boleh. Maka gambar dan rupa itu sama, itu interchangeable. Maka rema dan logos itu sebenarnya sama. Nah, Farah mengatakan bahwa kalau firman bicara kepada kita, maka logos berubah jadi rema. Kalau berbicara. Tapi kita lihat ya, saya bacakan Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Berarti ini firman, perkataan itu datang pada mereka. Tapi tidak pakai rema, pakai logos. Ya, sama juga dengan Kisah 4 ayat 4. Tetapi di antara orang-orang mendengar ajaran itu banyak menjadi percaya. Berarti Tuhan bicara. Tapi tidak pakai rema, pakai logos. Sama dengan Kisah 8 ayat 14, Kisah 13 ayat 48. Semuanya menggunakan kata logos. Karena itu saudara, adalah ajaran yang salah kalau kita membedakan antara rema dan logos. Sama, itu dua kata yang sama arti, hanya digunakan secara berbeda. Interchangeable. Nah, jadi itu pandangan neo-ortodoks. Pandangan liberal. Kedua, liberal terselubung. Ketiga, neo-ortodoks. Sekarang pandangan keempat. Pandangan keempat itu adalah pandangan ortodoks. Tadi saya sudah singgung. Kalau liberal tidak percaya Alkitab firman Allah, neo-ortodoks Alkitab berisi firman Allah. Ortodoks Alkitab sepenuhnya adalah firman. Entah Tuhan bicara kepadamu atau tidak, dia firman. Dia firman Allah yang objektif. Ya. Nah, karena itu saudara, maka ada banyak dasar yang kita pakai. Tapi saudara, untuk khusus pandangan ortodoks, saya tidak memberikan argumentasinya. Di sini, pandangan ortodoks Alkitab firman Allah. Mengapa kita percaya pandangan ortodoks Alkitab firman Allah? Nah, ini akan saya jelaskan pada episode kita yang selanjutnya. Di sini hanya saya memperkenalkan pandangan ortodoks percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, itulah 4 pandangan seputar Alkitab. Dan menurut saya, pandangan yang benar itu adalah pandangan ortodoks. Alkitab adalah firman Allah. Nah, biarlah dengan pelajaran ini kita bisa sadar bahwa ada begitu banyak pandangan seputar Alkitab. Dan kita harus waspada supaya tidak menelan semua ajaran. Karena bisa jadi kita disesatkan. Kita harus sungguh-sungguh menerima pandangan Alkitab adalah firman Allah. Mengapa dan apa buktinya, kita akan bahas dalam episode selanjutnya. Kami berharap bahwa setiap episode dari Ku Tahu Yang Ku Percaya ini memberkati saudara sekalian. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini adalah program dari pemirsa untuk pemirsa. Seluruh program ini dibiayai dari uang yang datang dari para pemirsa sekalian. Mereka merindukan supaya program ini jadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan kalau itu menjadi pikiran Anda juga, menginginkan program ini jadi berkat bagi Anda dan juga lebih banyak orang, Anda boleh turut berpartisipasi dalam plan ini dengan mengirimkan bantuan keuangan. Dikirim ke rekening yang tertera di layar kaca ini, dan setiap pemberian Anda akan berguna bagi pengajaran dan pemberitaan Injil bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia.
Suatu hari ada seorang pendeta yang melakukan KKR di sebuah daerah. Dan dia melakukan KKR itu kira-kira selama 6 hari, pemirsa. Dan dalam penyampaian firman Tuhan, 6 hari itu dia tidak mengangkat dari firman yang berbeda-beda. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, dia hanya membahas 1 ayat saja di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Tapi yang luar biasa, setiap hari berbeda-beda hal yang dia sampaikan melalui 1 ayat saja di dalam firman Tuhan. Dan itu membuktikan betapa kayanya firman Tuhan dan tidak akan pernah habis firman Tuhan lewat Alkitab kita itu dipelajari di sepanjang kehidupan kita. Untuk itu makin setia dengan Tuhan, pemirsa, karena akan banyak kekayaan di dalam firman Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Terima kasih Anda telah setia bersama dengan kami di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sekiranya ada tanggapan, saran, bahkan kritikan, mari jangan sungkan segera sampaikan di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Atau Anda ingin menjadi bagian untuk menjadi support dana bagi pelayanan operasional dari Pijar TV, Anda juga bisa menyalurkannya melalui nomor rekening yang juga tertera di layar Anda. Apa yang kita tabur akan kita tuai dan Tuhan tidak akan pernah berhutang bagi Anda sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita sehingga sampai hari ini kami bisa tetap mengudara untuk memberkati pemirsa dimanapun Anda berada. Pemirsa, episode hari ini berakhir, tetapi kita akan berjumpa kembali dalam episode yang lain yang pastinya tetap akan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.